Oke, sebuah perang baru di Timur Tengah baru aja meletus dan cuma dalam hitungan hari dampaknya udah kerasa ke seluruh dunia. Hari ini kita bakal coba bongkar strategi dan motif-motif tersembunyi di balik konflik Iran 2026 ini. Jadi, apa sih maunya mereka sebenarnya? Baru 4 hari loh. Cuma dalam 4 hari, sebuah konflik yang tadinya regional meledak jadi krisis global. Skalanya ini benar-benar di luar dugaan. Di balik semua strategi dan politik tingkat tinggi, ada angka ini. Dan ini yang paling bikin miris, 787. Menurut Bulan Sabit Merah Iran, segitu jumlah warga sipil mereka yang tewas. Ini adalah harga yang harus dibayar di awal-awal konflik. Awalnya kan ini kelihatannya cuma konflik antara AS, Israel, dan Iran. Tapi sekarang apinya udah nyebar kemana-mana, nyeret hampir semua negara di kawasan itu ke dalam pusaran kekacauan. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di 4 hari pertama yang super kacau ini? Oke, ayo kita lihat lebih dalam lagi. Korban jiwa terus berjatuhan di semua pihak ya. Tapi, pukulan terbesarnya sejauh ini, nah ini dia, tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, di hari pertama perang. Ini benar-benar sebuah kejadian yang bakal mengubah segalanya. Dampaknya ke ekonomi? Wah, langsung berasa. Harga minyak langsung meroket. Kenapa? Karena Selat Hormuz, yang ibaratnya jalan tol utama buat energi dunia, sekarang terancam. Krisis energi global itu bukan lagi mungkin, tapi udah jadi ancaman nyata di depan mata. Nah, di tengah semua keruwetan ini pertanyaannya jadi simpel. Tiap pihak ini sebenarnya punya rencana apa sih? Yuk kita coba bedah satu persatu. Kita mulai dari Iran ya. Uniknya, dari semua pemain di sini, strategi mereka ini justru yang paling gampang ditebak. Mereka main sabar, mereka nggak buru-buru. Ini dia inti strateginya Iran, perang atrisi. Coba bayangin deh, ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Tujuannya bukan buat menang cepat, tapi buat bikin lawannya kehabisan napas, capek, sampai akhirnya nyerah karena udah nggak kuat lagi. Nah, strategi maraton Iran ini punya dua jurus utama. Pertama, mereka hajar titik lemahnya, yaitu sekutu-sekutu Amerika di Teluk. Tujuannya, biar Washington pusing. Kedua, mereka ganggu pasokan energi supaya ekonomi global jadi goyang. Simple, tapi bisa jadi efektif banget. Logika taktisnya tuh sederhana banget. Iran ini bertaruh kalau negara-negara Teluk itu stok misil pertahanannya terbatas, pasti nanti juga habis. Nah, kalau perisainya udah jebol, ya udah seluruh wilayah pesisir mereka jadi sasaran empuk. Dan Amerika mau nggak mau harus mikir ulang. Oke, sekarang kita pindah ke Amerika Serikat. Kalau strategi Iran tadi jelas, nah strategi AS ini, jujur aja, jadi tanda tanya besar. Banyak banget yang bingung, Washington ini sebenarnya maunya apa? Ini nih masalah utamanya. Kalau para analis aja lebih gampang ngebaca strategi musuh daripada strategi negara sendiri, itu pertanda ada yang nggak beres. Ada kebingungan besar soal tujuan akhir Washington di sini. Ironisnya, Gedung Putih bilangnya ini serangan pencegahan. Tapi Presiden Trump sendiri kabarnya kaget lihat balasan Iran. Kaget loh, padahal sekutu-sekutunya sendiri udah ngingetin berbulan-bulan. Ini sih namanya salah perhitungan yang fatal. Dan sekarang kita ke Israel. Buat banyak pengamat, perang ini tuh bukan hal baru. Ini adalah puncak dari obsesi yang udah dipendam lama banget sama satu orang, Benjamin Netanyahu. Coba deh kita lihat jejak rekamnya ini. Polanya jelas banget kan? Selama bertahun-tahun, Netanyahu ini konsisten banget narik-narik Amerika buat konflik sama Iran. Mulai dari nentang kesepakatan nuklir, sampai akhirnya berhasil ngerayu Trump buat ikut nyerang. Jadi, ini bukan cuma soal strategi negara. Ini soal warisan pribadi. Netanyahu kan dianggap bertanggung jawab penuh atas kegagalan 7 Oktober 2023. Nah, perang ini adalah kesempatannya buat nulis ulang sejarah. Dari yang tadinya gagal total, jadi pahlawan kemenangan. Dan ini semua membawa kita ke satu teori yang kuat banget, yang mungkin nyambungin ini semua. Double whack the dog. Whack the dog itu konsep klasik banget di dunia politik. Intinya, gini, kalau di dalam negeri lagi banyak masalah, ciptain aja krisis di luar negeri buat ngalihin perhatian orang. Dan ini mungkin banget jadi kunci buat ngebongkar perang ini. Jadi, apa mungkin ini double whack the dog? Coba kita pikirin. Di satu sisi, ada Trump yang butuh banget pengalihan isu. Di sisi lain, ada Netanyahu yang butuh kemenangan supaya bisa selamat secara politik. Jangan-jangan, dua pemimpin ini memulai perang cuma buat nyelamatin karir politik mereka masing-masing.
Nah, perbedaan motif inilah yang bikin aliansi ini tuh rapuh banget. Buat Amerika, ini mungkin cuma perang tanpa tujuan strategis yang jelas. Tapi buat Netanyahu, ini pertaruhan hidup mati politiknya. Dan kita tutup sampai di sini. Kalau sebuah perang mungkin didorong oleh agenda politik pribadi, siapa yang beneran nanggung akibatnya? Ya, seperti biasa kan, ujung-ujungnya selalu warga sipil yang kejebak di tengah dan harus bayar harga paling mahal. Sebuah renungan buat kita semua.